Pernahkah kamu merasa otakmu seperti mati rasa setelah scrolling berjam-jam? Rasanya seperti kosong. Nggak tahu batu lagi apa yang barusan ditonton. Kamu tidak sendirian. Selamat datang di era di mana berpikir itu melelahkan dan jadi bodoh itu viral. Inilah cerita tentang brain rot, istilah yang tiba-tiba jadi word of the year 2024, sebuah kata yang paling relevan di ruang publik, bukan karena keren atau lucu, tetapi karena fenomena global dari berbagai negara ini sudah amat meluas dan sistemik, dan akhirnya sangat mengkhawatirkan bagi banyak penduduk dunia. Awalnya, brain rot bukanlah hal yang serius. Istilah ini diperkirakan muncul sekitar 2007, yaitu di forum-forum penggemar yang terobsesi pada karakter anime, cerita fiksi, atau dunia game. Di masa itu mereka ngomong hal-hal kayak gini, "Aku brain rot banget sama karakter ini." Artinya, lagi tergila-gila, lucu, ngefans, obsesif, tapi sifatnya sebatas imajinatif. Tetapi seiring waktu berjalan, maknanya berubah, maknanya bergeser. Hari ini, brain rot bukan lagi soal imajinasi, tetapi tentang pembusukan otak kita, kebusukan mental kita, akibat terlalu sering mengonsumsi konten-konten yang kosong. Nah, setelah perubahan makna terjadi, brain rot konteks modern ini menjadi sebuah situasi ketika kita tenggelam di dalam konten-konten pendek, cepat, absurd, dan tanpa makna. Bukan karena kita orang bodoh, tetapi cenderung karena sistem digital sampai detik ini emang maksa kita untuk tidak berpikir. Istilah kata, algoritma tuh nggak ada niat ngajak kita buat mikir sesuatu secara mendalam. Setiap orang scroll seperti menyuntikkan dopamin ke otaknya. Tetapi semakin banyak kita nikmati, kita jadi semakin tumpul buat refleksi. Kita dibikin jauh buat memahami apa-apa lebih dalam. Bahkan kabar buruk lainnya, otak kita dibikin enggak lagi bisa fokus membaca satu tulisan panjang, akhirnya kita cuma scanning tulisan panjang. Peneliti dari SciPost 2024 menyebutkan, ketagihan video pendek itu bisa mengubah struktur otak, memperburuk pengambilan keputusan seseorang, dan mematikan sirkuit refleksi. Konten absurd bukan hal baru, tapi sekarang kita hidup dalam tsunami mikro absurd dari konten-konten, dari NPC Live, Italian brain rot, sampai orang yang cuman ngomong ice cream so good ribuan kali dan jadi viral. Semua viral, semua menghibur. Tapi, apa yang kita pikirkan setelah menonton konten jenis ini? Lebih sering ternyata tidak ada. Kita nggak mikir apapun, apalagi dapat manfaat atau pelajaran. Para platform yang menyediakan fitur video pendek, terutama TikTok, sayangnya tidak mendesain kita untuk berpikir. Kita didesain untuk masuk jebakan dopamin instan. Dan yang bisa jadi korban, bukan hanya pengguna biasa, tapi satu generasi. Brain rot tidak meledak karena satu insiden besar, melainkan karena ini adalah fenomena massal. Ketika banyak orang tidak sanggup dengan bacaan panjang, kesulitan menyusun argumen yang logis, lebih tertarik pada drama viral daripada isi percakapan. Maka saat itulah kita sadar, ini bukan cuma lelah, ini krisis yang nyata. Bahkan pendidikan dan politik pun sudah ikut terkena dampaknya. Ketika debat di ruang-ruang publik lebih banyak diisi hal-hal berbau viral daripada substansi maupun esensi. Tapi ternyata ada sisi lain dari istilah brain rot ini. Kebangkitan istilah brain rot ini juga bisa dilihat sebagai bentuk sindiran dan frustratif dari generasi muda sendiri selaku pihak yang banyak mengalami. Bahwa mereka ngerasa sedang hidup di situasi dunia yang penuh konten tidak bermakna, sulit fokus, sulit membaca, dan berakhir menjadi dangkal dalam banyak hal. Rasa-rasanya terkesan seperti jadi bodoh tetapi terhibur. Brain rot di negara-negara luar dijadikan sebagai bahan meme bukan sekadar lucu, tetapi hadir sebagai refleksi eksistensial. Gua ngerasa bodoh, tapi setidaknya gua nggak sendirian. Begitulah sindiran itu berjalan. Brain rot pada akhirnya menjadi istilah terpopuler, bukan saja karena ia melambangkan kondisi mental individu, tetapi juga sebagai metafora dari bagaimana teknologi dan budaya algoritma media sosial telah berkontribusi menurunkan kualitas cara berpikir manusia, merasakan dan hidup. Suka tidak suka, ini adalah hasil dari sistem yang lebih besar, di mana ekonomi perhatian mengubah manusia menjadi konsumen impulsif
dan bukan makhluk reflektif. Penting diingat, brain rot adalah gejala, bukan vonis. Mungkin kita tidak bisa melawan algoritma besar ini sendirian, tapi kita bisa memulai dari satu hal kecil, yaitu mengembalikan waktu kita kepada hal-hal yang bisa membuat kita berpikir, atau mengajak kita berpikir. Bacalah, tulislah, tontonlah hal-hal yang tidak melulu identik dengan instan, karena berpikir itu adalah tindakan perlawanan yang paling sunyi dan paling penting. Dan di tengah dunia yang semakin serba cepat ini, menjadi pelan barangkali adalah salah satu tanda bahwa kita adalah manusia.